Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mista Dwi Hafiza Furkoni, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2023 dari Universitas Islam Sumatera Utara. Di sini saya menjelaskan topik 2 koneksi antar materi pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia yang membahas mengenai pendidikan dan nilai sosial budaya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Lalu, bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran? Apakah pendidikan dan pengajaran memiliki makna yang sama? Menurut pandangan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala potensi, bakat, maupun minat yang dimiliki seseorang agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan untuk diri sendiri dan dapat berguna bagi kehidupan dalam bermasyarakat. Hal ini mengandung arti bahwa pendidikan yakni upaya yang konkret untuk memerdekakan manusia secara utuh dan penuh. Menurut beliau, pendidikan merupakan salah satu pintu masuk untuk mewujudkan manusia yang merdeka, baik merdeka lahiriah maupun batiniah manusia, baik secara makhluk individual maupun sebagai anggota masyarakat dan warga dunia. Sedangkan pengajaran adalah proses pada pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Jadi dapat dikatakan bahwa pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Maka dari itu, pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan, serta juga memberikan keterampilan kecakapan kepada anak-anak yang keduanya dapat memberikan manfaat bagi anak-anak, baik secara lahir maupun batin. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota dalam masyarakat. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam mengacu pada sifat dasar individu yang dibentuk melalui lingkungan di mana anak berada, sehingga peserta didik memiliki karakternya masing-masing. Sejatinya, setiap peserta didik itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, kita tidak dapat memberikan pendidikan tanpa mempertimbangkan kodrat alam. Kita harus memberikan pendidikan dengan melihat apa kebutuhan anak, bagaimana karakternya, bagaimana pembelajaran yang dapat dilakukan sehingga tercapainya tujuan pendidikan dengan maksimal. Adapun kodrat zaman mengacu pada perkembangan zaman yang ada. Setiap zaman memiliki tuntutan yang berbeda sehingga pembelajaran yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan zamannya. Dengan adanya perubahan zaman, maka kebutuhan dan kemampuan juga semakin berkembang seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika dilihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dan pesatnya penggunaan teknologi. Dalam dunia pendidikan di Indonesia juga tidak boleh tertinggal dengan negara lain yang sudah maju. Namun Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Oleh sebab itu, muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Bagian penting dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah mengenai pendidikan dengan sistem Among. Sistem Among adalah metode pengajaran dan pendidikan berdasarkan ASI, Asah, dan Asuh, atau Care and Dedication Based on Love. Sistem Among menekankan pendidik membangun peserta didik menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa, merdeka lahir dan batin, berbudi pekerti, cerdas, dan memiliki keterampilan dengan menuntun maupun membimbing peserta didik dalam tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya serta menjadi teladan bagi peserta didik.
Pendidikan dengan sistem Among bersendikan pada dua hal, yaitu kodrat alam sebagai syarat untuk menghidupkan dan mencapai kemajuan dengan setinggi-tingginya, dan kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin anak hingga dapat hidup mandiri. Di dalam sistem Among, guru berpijak pada 3 tuntutan dalam pendidikan, yaitu Ingarso Sungtulodo, Imadia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Peran guru sebagai pendidik menurut Ki Hajar Dewantara memiliki arti yang pertama adalah Ingarso Sungtulodo, artinya di depan memberi teladan. Guru diharapkan memahami apa yang dapat ia bantu kepada peserta didik dan diharapkan dapat menjadi teladan dalam bidang budi pekerti dan tingkah laku. Yang kedua adalah Imadia Mangunkarso, yang artinya di tengah membangun kehendak. Peran guru diharapkan mampu membangkitkan semangat belajar peserta didik dengan memberikan motivasi kepada peserta didik. Selanjutnya adalah Tuturi Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Peran guru diharapkan dapat memberikan arahan, saran, dan rekomendasi terhadap kegiatan belajarnya agar peserta didik mendapatkan hasil terbaik sesuai dengan apa yang diharapkan. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari topik ini, yang saya percaya tentang peserta didik adalah yang pertama, peserta didik hanya dapat diberikan pembelajaran dengan pengarahan dan penjelasan dari guru saja, tanpa melibatkan keinginan peserta didik dalam belajarnya. Yang kedua, guru adalah sebagai sumber utama dalam belajar. Adapun yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari topik ini adalah yang pertama, peran guru adalah sebagai penuntun yang membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Yang kedua, guru perlu untuk mengetahui kebutuhan peserta didik dalam proses belajarnya, misal dengan mendengarkan keinginan murid dalam belajarnya sehingga peserta didik merasa dihargai dan diberi perhatian. Yang ketiga, dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, guru perlu untuk mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga tujuan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Adapun yang dapat segera saya terapkan di kelas adalah yang pertama, menjadi tauladan bagi peserta didik dengan memberikan contoh perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai luhur dan budaya. Yang kedua, memberikan perhatian kepada peserta didik dengan melihat apa saja kebutuhan peserta didik. Dalam hal ini, melakukan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, memberikan motivasi, dukungan, dan arahan yang dapat membantu proses belajar peserta didik agar lebih baik lagi. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.